Perkenalkan, nama saya Wina Nurul Aini dengan NIM 0020 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir pertahanan modern dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ulfi Putrasani. Baik, dalam video ini saya akan membahas salah satu kitab tafsir yang merupakan karya seorang mufasir di zaman modern ini, yaitu kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Nah, sebelum membahas lebih dalam, saya akan mengulas sedikit tentang siapa itu Ibnu Asyur dan juga bagaimana kitab tafsir Tahrir wa Tanwir ini. Nah, Ibnu Asyur ini merupakan salah seorang ulama, salah seorang mufasir Al-Quran di zaman modern, yang mana beliau ini menghasilkan salah satu karya yang sangat luar biasa bagi kaidah keilmuan Al-Quran dan tafsir, yaitu kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Nah, kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang bercorak ilmi, dalam artian Ibnu Asyur menafsirkan ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Meskipun demikian, meskipun coraknya ini tafsir ilmi atau melalui pendekatan ilmiah, namun kitab tafsir ini tidak menerima kritikan yang spesifik dari para ulama. Sebab Ibnu Asyur dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, beliau mengawali dengan membahas tentang kaidah kebahasaan dari Al-Quran itu sendiri, kemudian baru ditafsirkan melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Hal ini tentunya memberi kesan bahwasanya tidak adanya pemaksaan teori ilmu pengetahuan dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran. Itulah sekilas tentang Ibnu Asyur dan kitab tafsir Tahrir wa Tanwir yang masih bisa kita pelajari hingga saat ini. Nah, kemudian kita perlu mengenal siapa itu Ibnu Asyur. Nah, Ibnu Asyur ini memiliki makna lengkap, yaitu Muhammad At-Thahir bin Muhammad At-Thahir bin Muhammad Asy-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur, dan ibunya bernama Fatimah binti Syekh Al-Wazir Muhammad Al-Aziz bin Muhammad Al-Habib, dan seterusnya. Nah, ayahnya ini bernama Muhammad Ibnu Asyur. Nah, Ibnu Asyur ini lahir di tengah-tengah keluarga yang berilmu dan religius. Jadi Ibnu Asyur ini merupakan salah satu anak atau keturunan, bisa dibilang, dari tokoh masyarakat pada saat itu. Bisa kita lihat dari susunan silsilah keturunannya ke atas tadi. Nah, kemudian dari kecil Ibnu Asyur ini sudah mulai mempelajari berbagai ilmu keilmuan. Beliau belajar bersama kakeknya dan beberapa ulama-ulama terkenal pada saat itu. Nah, beliau mempelajari tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, terus kemudian ilmu nahwu, dan juga fan-fan keilmuan yang lain. Kemudian sekitar tahun 1310 Hijriah, Ibnu Asyur kemudian melanjutkan pendidikannya ke salah satu universitas, yaitu Universitas Al-Zaitunah. Nah, beliau menjadi mahasiswa di universitas ini kurang lebih selama 6 tahun. Nah, Ibnu Asyur ini memang salah satu ilmuwan, salah satu orang yang memang cerdas dan sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan, terhadap keilmuan. Nah, selain kecintaannya beliau terhadap dunia pendidikan, selain cintanya beliau terhadap ilmu, beliau ini ternyata merupakan salah seorang aktivis juga. Jadi beliau aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya beliau pernah menjabat sebagai hakim di salah satu majelis, yaitu Majelis Al-Mukhtalid Al-Aqari sekitar tahun 1911 Masehi. Nah, kemudian kitab tafsir Tahrir wa Tanwir ini bukan satu-satunya karya milik Ibnu Asyur, melainkan salah satu karya milik Ibnu Asyur. Nah, dalam artian beliau ini mempunyai begitu banyak karya. Salah satunya selain kitab tafsir ini ada Al-Wajiz Al-Balaghah, ada Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islami, dan juga ada Usbu Al-Nizam Al-Ijtima fil Islam, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, kemudian kenapa Ibnu Asyur menulis kitab tafsir ini? Apa sih yang melatar belakangi beliau bisa memunculkan karya yang sangat luar biasa ini? Nah, sebenarnya jika kita bahas tentang latar belakang daripada penulisan kitab tafsir ini,
ini sebenarnya murni karena Ibnu Asyur yang memang cinta terhadap ilmu pengetahuan, cinta terhadap Al-Quran, dan juga beliau peduli terhadap khazanah keilmuan masyarakat muslim pada saat itu. Jadi dengan adanya kitab Tafsir Tahrir Tanwir ini, Ibnu Asyur ingin bahwasanya masyarakat muslim ini benar-benar bisa memahami setiap konteks dan makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Jadi Ibnu Asyur ingin Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai pedoman, bukan hanya dijadikan sebagai bacaan harian saja, bukan hanya dijadikan sebagai ladang kita mencari pahala di hadapan Allah, tapi juga Ibnu Asyur ingin mengajak masyarakat muslim dan juga memperlihatkan kepada dunia luas bahwasanya ini loh Al-Quran, kitab umat Islam yang isinya bukan hanya tentang ketuhanan saja, yang isinya bukan membahas tentang ketauhidan Allah, bukan hanya membahas tentang kisah-kisah Nabi zaman dahulu, tapi juga ini loh Al-Quran yang di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil. Kemudian Ibnu Asyur ingin menjelaskan bahwasanya kata-kata, susunan ayat, susunan kata dalam Al-Quran ini merupakan balaghah yang sangat tinggi. Jadi memang di salah satu mukadimahnya Ibnu Asyur ini menjelaskan bahwasanya beliau ini memang tertarik terhadap membahas tentang kaidah pembahasan Al-Quran, membahas tentang tingginya balaghah Al-Quran. Nah, jadi ini dicantumkan dalam sistematika penafsiran kitab tafsir Tahrir Tanwir ini. Nah, sistematika penulisan kitab tafsir ini adalah yang pertama, Ibnu Asyur ini membahas tentang makna atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam kata itu atau ayat itu atau surat itu. Kemudian beliau menjelaskan tentang fadilah atau keunggulan daripada surat tersebut atau ayat tersebut. Kemudian membahas dimunasabah dengan ayat yang lain ataupun dimunasabah dengan hadis yang lain jika ada keterangannya. Kemudian baru beliau menafsirkan melalui pendekatan ilmiah. Seperti itu sistematika penulisannya. Jadi beliau menilik fadilah atau keutamaan dari ayat atau surat tersebut, kemudian membahas tentang kaidah kebahasaannya, kemudian dimunasabah dengan ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi yang lain jika ada keterangannya. Kemudian baru beliau menafsirkan melalui pendekatan ilmiah, seperti itu. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam menafsirkan kitab Tafsir Tahrir Tanwir ini oleh Ibnu Asyur menggunakan metode tahlili dengan kecenderungan biroi, yaitu Ibnu Asyur menjelaskan secara rinci setiap ayat dalam Al-Quran. Jadi ya setelah seperti yang dijelaskan di depan barusan, bahwasanya ya beliau membahas tentang kaidah kebahasaannya, memunasabah dengan ayat lain, terus fadilahnya baru ditafsirkan melalui pendekatan ilmiah. Dan juga kecenderungannya dalam kitab tafsir ini selain metode tahlili ini cenderung biroi. Jadi Ibnu Asyur memilih sumber penafsiran yang bersumber dari ijtihad para mufassir zaman dulu. Meskipun demikian, meskipun Ibnu Asyur memunasabah ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain dengan hadis Nabi, tapi kitab tafsir ini lebih cenderung biroi, yaitu menggunakan ijtihad Ibnu Asyur sendiri dan juga ijtihad para mufassir yang terlebih dulu. Kemudian adapun coraknya, ini coraknya ilmi, corak lugawi dan juga adab ijtima. Kenapa disebut adab ijtima? Karena ya corak ilmi kita tahu bahwasanya ya Ibnu Asyur menggunakan pendekatan ilmiah dalam menafsirkan kitab tafsir ini. Corak lugawi karena ya Ibnu Asyur membahas tentang kaidah kebahasaan setiap kata. Kemudian coraknya adab istimai juga. Karena apa? Karena ketika membahas tentang kaidah pembahasan suatu kata itu Ibnu Asyur direlevansikan, disinkronkan, disesuaikan dengan kondisi zaman pada saat itu. Jadi coraknya bisa disebut corak ilmi juga iya, corak lugawi juga iya, dan juga corak adab istimai, seperti itu. Kemudian kitab tafsir ini tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Di antara kelebihannya adalah Ibnu Asyur
membahas begitu sangat rinci dan luas pembahasan tentang setiap ayatnya. Ya, Ibnu Ashur membahas tentang kaidah kebahasaannya, terus munasabahnya, dan juga kemudian ijtihadnya, kemudian ya penafsiran ilmiahnya. Nah, itu kemudian sisi itu juga Ibnu Ashur membahas tentang makna setiap kata, makna setiap ayat, kemudian direlevasikan, disinkronkan dengan keadaan zamannya pada saat itu. Itu merupakan salah satu kelebihannya. Tapi kekurangannya, nah, kitab tafsir ini cenderung terlalu bertele-tele seperti kitab tafsir tahlili lainnya. Karena ya jika kita tilik dari penafsirannya, ini Ibnu Ashur memang sangat rinci menafsirkan setiap kaidah kebahasaannya, setiap ayat Quran benar-benar ditafsirkan secara rinci. Jadi saking banyaknya penafsiran Al-Quran, saking banyaknya mukadimahnya sebelum menggali inti makna dari ayat tersebut, makna kandungan dari ayat tersebut, itu Ibnu Ashur lebih banyak menjelaskan ya munasabahnya, kemudian fadilahnya, kaidah kebahasaan setiap katanya. Jadi terkadang poin inti dalam suatu ayat ini kurang bisa ditangkap gitu. Terlebih lagi jika yang mengkajinya orang-orang awam. Jadi kitab tafsir ini lebih recommended untuk kalangan advance atau mereka yang sudah pintar lah, yang sudah benar-benar mempelajari seperti ilmu nahunya, ilmu balaghahnya, seperti itu. Jadi kurang direkomendasikan untuk orang-orang awam seperti itu. Jadi kitab tafsir itu lebih recommended untuk kalangan orang-orang berilmu, untuk kalangan ulama dan juga karangan para akademisis seperti itu. Mungkin sekian yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian, dari segi materi dan juga pelafalan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.